nama saya Imam Prodani. Saya mahasiswa Winsur Sumatera Utara, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Ekonomi Islam. Di sini saya akan mengerjakan tugas ekonomi mikro, yang dimana guru pembimbing atau guru pembina Bapak Insar MSI. Di sini saya akan menjelaskan tentang elastis. Elastis ini terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama itu definisi elastis, yang kedua elastis permintaan, elastis dan pola penerimaan, faktor-faktor yang menentukan tingkat elastis, yang kelima manfaat dari mengetahui nilai ID, yang keenam elastis penawaran. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu definisi elastis dan jenis elastis. Ya, yang dimana elastis ini adalah suatu ukuran sensitif dari suatu variabel terhadap variabel lainnya atau persentase perubahan pada suatu variabel sebagai reaksi atau satu persatu perubahan lainnya. Ya, di sini definisinya suatu ukuran sistematik dari suatu variabel. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang elastis permintaan. Nah, ini elastis permintaan. Analisis elastis permintaan telah banyak memberikan tuntutan kepada para manajer perusahaan dan penentukan strategi pemasaran, pemikiran teknik promosi maupun penentuan harga. Elastis harga permintaan mengukur seberapa banyak kuantitas permintaan atas suatu barang berubah mengikuti perubahan harga barang tersebut. Nah, itu elastis permintaan. Yang ketiga, elastis permintaan ini gimana sih caranya menentukan elastis permintaan? Di sini ada para ekonomi menghitung elastis harga permintaan sebagai perubahan persentase jumlah permintaan dibagi perubahan, dan persentase harga artinya elastis harga permintaan sama dengan perubahan persentase jumlah permintaan. Digarisbawahi perubahan persentase harga. Sebagai contoh, anggaplah peningkatan 10% harga es krim. Peningkatan harga 10% es krim mengakibatkan jumlah es krim yang ada beli turunan hingga 20%. Elastis permintaan adalah dihitung sebagai berikut. Elastis harga permintaan. Contohnya gini, elastis harga permintaan. Elastis harga permintaan sama dengan 20% min 20% per 10%. Nah, jadi sama dengan min 2. Itulah contoh elastis harga permintaan. Yang ketiga di sini elastis permintaan dibedakan menjadi 3 konsep, yaitu elastis harga, elastis pendapatan, elastis harga silang. Mungkin itu penjelasan dari elastis permintaan. Yang ketiga di sini saya akan menjelaskan tentang elastis dan total penerimaan. Elastis dan total penerimaan ini saudara tampil berdasarkan harga dan kuantitas permintaan hipotesis dari peranti lunak atau elastis harga dan total permintaan. Ketika nilai absorb dari elastis harga lebih besar dari 1 atau permintaan elastis titik F sampai L dalam tabel, kenaikan harga menyebabkan pengurangan dalam total penerimaan. Contohnya, ketika harga naik dari $25 atau yang mana elastis harga adalah min 167 menjadi $30, yang mana elastis harga adalah min 3. Kita melihat bahwa total penerimaan turunan $150.
Kombinasi harga quantities yang memaksimalkan total penerimaan dalam tabel adalah pada poin E, yang mana elastis harganya sampai dengan -1. Nah, itu tentang elastis dan total penerimaan. Yang keempat, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang menentukan tingkat elastis. Nah, di sini penjelasannya, pembicaraan tentang elastis yang telah dilakukan sampai sekarang ini mesti terbatas kepada memperhatikan perkaitan di antara perubahan harga dan permintaan. Konsep elastis yang telah dibincangkan mengukur sampai di mana responsif permintaan apabila harga mengalami perubahan. Adapun beberapa faktor yang menentukan tingkat elastis harga adalah: yang pertama, banyaknya barang mengganti yang tersedia; yang kedua, jumlah pemakaian; yang ketiga, persentase pendapatan yang dibelanjakan; yang keempat, jangka waktu analisis. Nah, itu dia faktor-faktor yang menentukan tingkat elastis harga adalah faktor-faktor tingkat elastis harga. Nah, itu ada terbagi 4 tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, di sini yang kelima, manfaat dari mengetahui nilai ED. Nah, manfaat mengetahui nilai ED. Secara teori dan juga praktik, terdapat beberapa manfaat dari mengetahui nilai ED suatu barang. Manfaat itu misalnya untuk kebijakan impor, pajak, penjualan produk baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta. Jadi ini kebijakan dari pemerintah yang impor atau ekspor. Jadi pemerintah itu yang mengambil kebijakannya. Kebijakan impor, yang pertama itu kebijakan impor. Kebijakan impor dalam hal pemerintah yang berkepentingan mengendalikan impor, di mana seandainya suatu negara mengimpor suatu barang yang tingkat elastisnya diketahui, maka akan dapat diambil suatu kebijakan terus impor dan stok. Nah, di mana bila seandainya elastis barang impor tersebut bersifat elastis. Nah, itu dia penjelasan tentang kebijakan impor elastis. Yang kedua, perpajakan. Perpajakan ini bila diketahui bahwa pemerintah atas suatu produk bersifat elastis, maka pemerintah relatif tidak akan meningkatkan pemungutan pajak atas barang tersebut. Jadi kalau perpajakan ini dia pemerintahan relatif tidak memungut pajak atas barang tersebut. Nah, jadi itu kesimpulannya. Yang ketiga, kebijakan atau strategi penetapan harga atau barang. Produsen dalam rangka meningkatkan hasil penjualan atau penerimaan akan berusaha mampu dengan cara optimal mungkin agar keuntungannya tercapai. Nah, itu strategi yang akan dilakukan oleh prosedur karena dia ingin suatu barangnya ini atau suatu perusahaan ini bisa menaik. Yang keempat, di sini saya akan menjelaskan. Yang keenam, di sini saya akan menjelaskan tentang elastis penawaran. Nah, elastis penawaran mengukur responsif permintaan yang ditimbul oleh perubahan harga. Sedangkan elastis penawaran mengukur respons penawaran sebagai akibat perubahan harga. Penawaran suatu barang diketahui elastis apabila jumlah barang yang ditawarkan berubah banyak jika harga berubah, dan penawaran diketahui inelastis apabila jumlah barang yang ditawarkan berubah hanya sedikit saja jika harga berubah. Nah, itu pengertian elastis penerimaan, yang dimana elastis penerimaan ini memiliki contoh, atau saya kasih contoh di sini adalah elastis penerimaan. Saya kasih contoh di sini adalah hasil suatu penelitian terhadap perilaku perusahaan dalam menawarkan barang X yang diproduksi di rumah dalam suatu persamaan sebagai berikut: UX sama dengan 40 tambah 5P PX dikurang 2PY dikurang 10N. US adalah jumlah barang yang ditawarkan, PX adalah harga barang, yang XPY adalah harga input, N adalah banyaknya macam barang pesan.
bersaing. Nah, jadi itu contohnya. Nah, jadi di sini kita akan menyelesaikan satu contoh yang tadi saya bacakan. Nah, pertanyaannya, tentukan besarnya koefisien elastis harga penawaran barang X pada tingkat Px sama dengan P sampai X sama dengan 4, PY sama dengan 2, N sama dengan 3. Berikan penjelasan dari setiap nilai koefisien elastis tersebut. Nah, itu kita jawab. Yang pertama itu koefisien elastis harga penawaran barang X dapat diperilen dengan menggunakan sebagai berikut. Yang pertama itu Qx sama dengan 40 ditambah 5, 4 kurang 26, 10, 3 sama dengan 26, semua dijumlahkan. Yang ketiga delta Qx sama dengan per delta Px sama dengan 5, Ps sama dengan delta Qs, delta Py X Px sama dengan Qx sama dengan 5x 4 per 26 sama dengan 0,27. Nah, ini dia jawaban yang dari pertanyaan tadi. Nah, nilai koefisien sebesar 0,77 menunjukkan bahwa penawaran barang X bersifat elastis ditunjukkan dengan nilai koefisien lebih kecil dari 1. Artinya jika terjadi kenaikan harga barang X sebesar 1% akan menyebabkan perusahaan tersebut meningkat jumlah penawaran sebanyak 0,77. Mungkin dengan saya jelaskan satu pertanyaan yang saya kerjakan ini untuk dari elastis penawaran. Mungkin sekian dari presentasi saya dengan tugas yang berjudul elastis, yang mana dari tadi kita ketahui elastis banyak yang dilakukan atau pembagiannya ada 6 bagian. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum